Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Syifa, NIM 530 201 849, mata kuliah PMDI, dosen pengampu Farid Hasan M.Hum. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang salah satu tokoh kontemporer yang berasal dari Afrika Selatan, yang ini bernama Farid Essaq, yang mengemukakan sebuah pemikiran hermeneutika pembebasan dalam Al-Quran. Nah, sebelum pada pembahasan ini saya akan mengulas sedikit tentang tokoh Farid Essaq. Farid Essaq dilahirkan di salah pinggiran kota Cape Town di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 1959. Dia tinggal bersama ibunya dan 5 saudaranya setelah ayahnya meninggalkan mereka sejak masih kecil. Saat masih kecil, Farid Essaq di sini hidup dalam kesengsaraan dan juga kesusahan, di mana pada saat itu para elit-elit yang menduduki pemerintahan menerapkan pemisahan pada warna kulit. Dan pada saat itu juga sosok Farid Essaq di sini hidup bersama warga-warga pluralitas, ada yang Kristen, Katolik, Yahudi maupun Bahai. Selama hidup di sana, pemikiran Farid Essaq setelah membaca dalam firman Al-Quran yang artinya, jika kamu menolong agamanya, niscaya dia akan menolongmu, dalam Quran surat Muhammad ayat 7. Nah, di sini tergugah sosok religius Farid Essaq yang ingin membebaskan rakyat dari kebelenggungan elit-elit dalam pemerintahan tersebut. Sejak kecil dia juga ikut dalam pengajian-pengajian yang ada di tempatnya sekitar, sehingga pada tahun 1973 dia berangkat ke Pakistan untuk menembak ilmu teologis selama kurang lebih 9 tahun. Setelah lulus 9 tahun di sana, namanya belum sangat terkenal sehingga banyak orang belum mengetahui namanya. Setelah beredarnya terbitnya buku Quran, Liberalisme dan Pluralisme yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal terkemuka di dunia, maka sosok nama Farid Essaq di sini banyak dikenal oleh kalangan akademis. Nah, di sini Farid Essaq mengemukakan 6 konsep pembebasan yang ada di dalam Al-Quran. Semua konsep kunci tersebut memperlihatkan bagaimana teologi pembebasan yang ada di dalam Al-Quran bekerja, dan sekaligus mengalami perluasan makna yang senantiasa berlangsung antara teks dan konteks, serta saling merefleksikan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Adapun konsep-konsep yang dikemukakan oleh Farid Essaq tersebut, yang pertama adalah konsep takwa, yang kedua konsep tauhid, yang ketiga konsep manusia, yang keempat konsep mustad'afun atau kaum yang tertindas, yang kelima keadilan, dan yang terakhir adalah jihad. Nah, 2 konsep yang pertama adalah takwa dan tauhid. Di samping menjadi kerangka moral dan doktrinis teologis, keduanya juga dapat dipahami secara konteks historik politik tertentu. Nah, selanjutnya 2 konsep manusia dan kaum yang tertindas, yang mana menetapkan pada
aktivitas dan lokasi sosial seorang penafsir, sehingga konteks sosial seorang penafsir sangat berperan terhadap apa yang akan dihasilkan oleh penafsir tersebut. Nah, selain itu, orientasi penafsiran mestilah diarahkan pada kepentingan manusia, terlebih kepada kaum yang tertindas. Dan dua konsep yang terakhir adalah keadilan dan jihad, yang mana merefleksikan suatu metode dan etos untuk membentuk dan menghasilkan pemahaman kontekstual teks-teks yang ada di dalam Al-Quran pada masyarakat yang penuh diwarnai dengan ketidakadilan, sehingga jihad di sini berperan untuk meningkatkan daya optimis masyarakat tersebut atau kaum tersebut untuk melakukan perubahan dalam kestrataan sosial yang atau penindasan yang mereka alami. Nah, menurut saya pribadi, pemikiran yang dikemukakan oleh tokoh Farid Ishaq di sini, jika diimplementasikan di Indonesia zaman sekarang ini, sangatlah cocok, di mana konteks yang melatar belakangi pemikiran tokoh Farid Ishaq ialah sama saja yang ada di Indonesia, seperti perbedaan agama maupun warna kulit dan lain-lainnya, di mana di Indonesia juga rakyatnya banyak yang berbeda pemikiran maupun tingkah lakunya. Jadi jika ada ketindasan maupun kerusuhan atau yang lain-lain, bisa diterapkan di negara Indonesia sekarang ini.